Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah perpajakan kelas C, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terdiri dari Muhammad Fadilah, Nur Habibah Nasution, Iza Nur Hidayati, Alda Rizma Rizky, dan juga Ahmad Andika Fajar, yang dalam video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah pengisian SPT PPH pasal 22 dengan cara manual. Baik, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada petunjuk umum pengisian SPT PPH pasal 22, di mana SPT PPH pasal 22 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika wajib pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda kotak hitam atau segi empat hitam di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan. Yang kedua, kertas berukuran F4 atau folio dengan ukuran 8 x 5,13 inci dengan berat minimal 70 gram. Yang ketiga, kertas tidak boleh dilipat atau kusut. Yang keempat, terdapat kolom identitas di mana bagi wajib pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi wajib pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak, sedangkan nama dan alamat wajib pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak umum. Tidak boleh melewati batas kotak paling kanan. Berikut contoh dari pengisian di dalam kotak-kotak kolom identitas. Yang berikutnya, kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal. Contohnya, dalam menuliskan 10 juta rupiah adalah 10.000.000, bukan 10.000.000,00. Jadi tanpa ada penambahan koma di belakangnya. Begitu juga dengan penggunaan US dollar. Berikut merupakan contoh dari form pengisian SPT PPH pasal 22 secara manual dengan lampiran sebagai berikut yang memiliki petunjuk umum lainnya. Yang kemudian ada petunjuk khusus, di mana terdiri dari 5 bagian. Terdapat bagian judul, bagian A, B, C, dan D. Pertama, bagian judul. Di poin A, mengharuskan memberi tanda silang pada kotak di depan baris SPT normal jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa. Dan beri tanda silang pada kotak di depan baris SPT pembetulan kesekian maksudnya, jika SPT yang disampaikan merupakan SPT pembetulan atau revisi dari SPT sebelumnya. Yang B, untuk SPT pembetulan atau revisi, maka pada baris SPT pembetulan strip bawah 2 itu diisi dengan angka kesekian kalinya wajib pajak melakukan pembetulan atau revisi. C, masa pajak diisi dengan masa pajak yang bersangkutan dengan format penulisan bulan atau tahun. Untuk SPT pembetulan, masa pajak diisi dengan masa pajak dari SPT yang dibetulkan sebelumnya. Berikut kolom contoh dari poin pertama yaitu bagian judul. Di sebelah kanan terdapat kolom yang dimaksudkan tadi, SPT normal serta SPT pembetulan kesekian kalinya. Yang kedua ada bagian A, yaitu diisi dengan identitas lengkap, mulai dari NPWP, nama, dan juga alamat pemungut pajak atau wajib pajak. Berikut terdiri dari NPWP, nama, dan alamat. Yang ketiga ada bagian B, di mana di bagian B ini SPT disampaikan oleh pemungut pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPH pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut yang dapat disaksikan di dalam formulir SPT manual, yang kemudian di dalam bentuk formatnya terbentuk menjadi bagian sebagai berikut. Di mana di bagian B, itu merupakan kolom objek pajak
yang harus diisi oleh wajib pajak ataupun orang yang diajukan oleh wajib pajak untuk mengisi form pengisian SPT PPh pasal 22 secara manual. Dimulai dari uraian, kolom KAP atau KJS, nilai objek pajak dengan nominal rupiah, dengan PPh yang dipungut, kemudian dijumlah dan terbilang, yaitu ditulis menjadi nominal dikapitalkan. 4 bagian C, di mana di bagian C ini diberi tanda silang dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia. Jika SPT ditandatangani oleh bukan pemungut pajak atau wajib pajak, maka harap dilampirkan surat kuasa khusus bermaterai yang cukup. Dengan berikut bagian dari lampiran, yaitu bagian C di kolom keempat, di mana terdiri dari pengisian tanda bahwasannya lampiran-lampiran yang diperlukan telah diberikan secara lengkap, dimulai dari daftar surat setoran sampai surat kuasa khusus apabila dilampirkan surat kuasa kepada orang yang harus diberikan kuasa oleh wajib pajak. Yang terakhir ada bagian D, di mana memberi tanda silang pada kotak yang sesuai, yaitu pemungut pajak atau pimpinan atau kuasanya membubuhkan nama lengkap dan juga NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan apabila atas nama perusahaan. Kemudian tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format tulisan tanggal, bulan, kemudian tahun. Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh wajib pajak. Jadi terdapat 2 bagian, yaitu kolom yang diisi oleh petugas di sebelah kanan dan sebelah kiri adalah kolom pernyataan dari pihak wajib pajak ataupun pemungut pajak. Yang di sini dapat diisi oleh wajib pajak yang diberikan kuasa oleh wajib pajak dengan tambahan surat kuasa khusus yang telah diberikan. Baik, itu dia langkah-langkah pengisian SPT PPh pasal 22. Nah, itu tadi mengenai bagaimana ketentuan petunjuk umum dan khusus dalam pengisian form SPT PPh pasal 22 secara manual. Berikutnya ada proses cara pengerjaan dan cara pengisian form SPT PPh pasal 22 menggunakan aplikasi Excel. Berikut tampilannya. Nah, itu tadi langkah-langkah pengisian form SPT PPh pasal 22. Semoga informasi yang terdapat dalam video ini menjadikan pembelajaran bagi kita sekalian wajib pajak negara Republik Indonesia. Maka dari itu kami akhiri video singkat ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.